tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus bergerak, stabilitas politik dan keamanan menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan hadir sebagai institusi strategis yang memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan tata kelola pemerintahan Indonesia. Dalam perjalanannya, lembaga ini mengalami berbagai penyesuaian nomenklatur, struktur, dan ruang lingkup koordinasi, mengikuti perkembangan kebutuhan negara, perubahan kabinet, serta dinamika tantangan nasional. Pada periode sebelumnya, lembaga ini dikenal sebagai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Seiring penataan organisasi kementerian pada Kabinet Merah Putih, nomenklatur tersebut disesuaikan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai bagian dari penguatan fokus koordinasi pemerintahan di bidang politik dan keamanan nasional. Peran tersebut menempatkan Kemenko Polhukam sebagai simpul koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang memastikan setiap kebijakan berjalan selaras, terarah, dan mendukung kepentingan nasional. Namun, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, proses administrasi internal masih menghadapi berbagai kendala yang dirasakan langsung oleh pegawai maupun unit kerja terkait. Kita melakukan perjalanan dinas itu tidak langsung otomatis masuk ke mesin absensi yang berada di unit kepegawaian. Karena tidak terintegrasi, kedua data tersebut akhirnya diloloskan. Double gitu kan. Otomatis ada kelebihan pembayaran. Nah, untuk itu si pegawai itu harus melakukan pengembalian gitu. kekurangannya kan di situ ya, jadi agak lebih lama. Hanya ada, setahu saya tuh hanya ada 3 mesin kerja, sementara pegawai itu ada 400 lebih. Terus juga untuk kita yang di keuangan, terutama gedungnya di belakang. Mau pulang bareng-bareng, pas datang buru-buru mepet mau jam kerja, antriannya bareng-bareng. Tidak bisa absen. Misal habis mati listrik, dia sistemnya akan reset sendiri. Itu beberapa kali saya mengalami juga, sehingga perlu adanya teknisi yang datang. Kami itu jujur aja. Jadi kalau saya itu diketahuinya setelah bulan sekali. Memang harus diganti aplikasi lama ini. Aplikasi lama ini sangat menghambat pembuatan Tunkin itu sendiri. Beberapa bulan kemarin itu error dan tidak bisa digunakan. Itu menghambat pembayaran tunjangan kinerja di Kemenko Polhukam. Kalau menurut saya sangat urgent. Berangkat dari kebutuhan tersebut, dengan arahan dan bimbingan Letjen TNI Muhammad Hasan selaku mentor, serta Dr. Insinyur Syahirman MP selaku coach, maka Arief Dwinanto SOS MAP mencetuskan Sipandu, Sistem Integrasi Perjalanan Dinas dan Absensi Terpadu. Saya, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Saya, Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan. Saya, Irjen Pol Tony Hermawan. Saya, Nizamul SEMM. Saya, Brigjen TNI Gausuddin Amin Yusuf SIP. Saya, Puri Ranti Minasti Nasulat. Saya mendukung penuh implementasi dan pengembangan Sipandu sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi modern yang adaptif terhadap tantangan zaman. Selamat kepada Bapak Arief Dwinanto atas keberhasilan dalam merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan Sipandu ini. Pemetaan stakeholder menunjukkan perubahan dukungan yang signifikan setelah implementasi Sipandu. Inspektorat, Biro MKOK, dan PPK BPP bergeser menjadi promoters, sementara Bank Mandiri dan KPPN Jakarta 1 menjadi latents. Staf ahli bergeser menjadi defenders.
Perubahan ini membuktikan bahwa Sipandu berhasil meningkatkan dukungan, keterlibatan, dan kolaborasi stakeholder dalam mendukung keberlanjutan proyek perubahan. Sipandu dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan perjalanan dinas, kehadiran pegawai, serta dukungan tata kelola keuangan agar menjadi lebih cepat, transparan, akurat, dan akuntabel. Melalui Sipandu, proses bisnis yang sebelumnya berjalan secara manual dan terpisah mulai diarahkan menuju sistem digital yang terhubung dalam satu platform. Sebagai fondasi pelaksanaan proyek perubahan, implementasi Sipandu dilakukan melalui 6 tahapan strategis. Tahap 1, persiapan dan konsolidasi. Tahap 2, pembentukan tim efektif. Tahap 3, diagnosa dan desain sistem. Tahap 4, desain integrasi Sipandu. Tahap 5, pengembangan prototipe. Tahap 6, uji coba pilot project dilaksanakan untuk memvalidasi kinerja sistem, menghimpun masukan pengguna, dan menyempurnakan implementasi Sipandu. Implementasi Sipandu disusun secara bertahap melalui peta jalan yang terukur. Pada tahap jangka menengah, Sipandu dikembangkan menjadi platform yang semakin adaptif melalui peningkatan fitur monitoring, integrasi lintas unit kerja, serta penguatan kualitas data dan layanan pengguna. Selanjutnya, pada tahap jangka panjang, Sipandu diharapkan menjadi ekosistem digital yang komprehensif dalam mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang modern, terintegrasi, serta berbasis teknologi informasi. Lebih dari sekadar aplikasi, Sipandu adalah wujud nyata perubahan cara kerja. Sebuah langkah untuk membangun budaya organisasi yang lebih responsif, kolaboratif, dan berbasis data. Selamat dan sukses untuk Bapak Arief Dwinanto atas implementasi Sipandunya. Dengan Sipandu, absensi tidak harus buru-buru. Selamat Pak Arief atas implementasi Sipandunya. Sipandu memudahkan pembuatan SPPD bagi para pengelola keuangan. Selamat Pak Arief, Bapak sebagai panutan bagi kita semua. Selamat Sipandu, Kemenkopolkam selangkah lebih maju. Saudara Arief Dwinanto se-Esos MAP menunjukkan kapasitas kepemimpinan, inovasi, dan komitmen perubahan yang baik dalam menjawab kebutuhan organisasi. Sipandu, satu sistem, satu data, satu langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan terpercaya.